Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, puji syukur kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Hari ini adalah 70 tahun Indonesia merdeka. Hari ini adalah sebuah ritual tradisi nasional yang mengingatkan sejarah bahwa di Sulawesi Utara ada putra-putri terbaik, ada Sam Ratulangi, ada Maria Walanda Maramis, ada Walter Monginsidi, ada Pir Tendean, yang kesemuanya tersebut telah memberikan Dharma Bakti. Hari ini kita memperingati 78 tahun tentang arti sebuah merdeka. Pertanyaan akan muncul pada kita, sudahkah kita merdeka dalam sebuah kemerdekaan? Saya menyampaikan apresiasi. Terima kasih kepada Ketua Hakli Provinsi Sulawesi Utara, pada seluruh pengurus, pada Ketua Hakli Provinsi yang hadir dari Sabang sampai Merauke, para sejawat tenaga sanitasi lingkungan yang di dalam darah dan jiwanya terpanggil sebuah pesan penyambung hati konstitusi, bahwa kita yang bersembunyi di balik kesembunyian kita, ada sebuah penantian dari masyarakat tentang arti sebuah kesejahteraan. Sudahkah masyarakat sejahtera? Sudahkah kesejahteraan sebagai hak di dalam konstitusi telah meredam, telah terasa oleh masyarakat? Itulah kita, pejuang yang menjadikan pahlawan tanpa tanda jasa. Dan juga seluruh tenaga sanitasi lingkungan yang hadir secara luring sebagai peserta upacara, serta seluruh peserta baik secara daring maupun luring yang menyaksikan sebuah tradisi nasional untuk membangun semangat heroik tentang arti sebuah kemerdekaan. Peserta upacara, hadirin yang hadir dalam luring maupun juga daring. Tentu kemerdekaan kita adalah sebuah tujuan. Selain melindungi segenap seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga ikut tertib di dalam keadilan dan kedamaian bagi dunia. Dan tentu hal yang terkait kepada kesejahteraan telah memberikan arti bahwa sesungguhnya penjajahan yang ada sekarang bukanlah penjajahan yang terjajah, tapi penjajahan yang kita harus mengingat tentang hakikat daripada masuknya sebuah transformasi digital untuk tidak terjajah dalam sebuah kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sehingga kita harus mampu sebagai organisasi profesi Hakli, sebagai profesi yang mengayomi para penyambung hati rakyat, yaitu tenaga sanitasi lingkungan, sebagaimana amanah yang telah tersebutkan di dalam pasal 28H, yaitu negara menjamin hak untuk setiap masyarakat memperoleh kesejahteraan yang adil, memperoleh kesejahteraan dan kualitas lingkungan yang baik dan sehat. Oleh sebab itulah, para tenaga sanitasi lingkungan, baik di Miangas, di Rote, di Sabang, dan di Merauke, adalah penyambung hati rakyat yang tulus dapat memberikan hadirnya negara kepada rakyat, hadirnya negara di dalam pelayanan penyelenggaraan kesehatan lingkungan, yang tentunya mungkin terlihat atau mungkin tidak tercatat. Namun pahlawan tidak perlu harus seluruhnya diakui, tapi akan tercatat di dalam sejarah. Hari ini kita sedang terusik ataupun juga asik dengan berbagai hal yang menjadi berita. Kualitas udara di Jakarta, kualitas udara di beberapa kota di Indonesia telah mengalami hal yang menjadikan sebagai sebuah perubahan kualitas lingkungan. Kita sebagai penyambung hati konstitusi hendaknya menjadikan sebuah pertanyaan. Adakah hal yang menjadi persoalan yang menimbulkan sebuah permasalahan? Hanya
kita bisa melihat bahwa kualitas udara adalah tanggung jawab panggilan yang tersembunyi, baik di dalam regulasi, baik di dalam ketentuannya. Ada sebuah tanggung jawab pengawas kualitas kesehatan lingkungan. Tentu organisasi profesi HAKLI dalam memberikan tanggung jawab sebagai mediasi kesejahteraan harus bisa mengutamakan bagaimana anggota tersejahteraan, bagaimana anggota bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi, bagaimana seluruh TSL bisa nyaman dalam istirahat tidur di waktu malam karena tidak pernah terpikirkan nasib esok di kemudian hari ketika 20 tahun bekerja tidak mempunyai kepastian masa depan. Organisasi harus mampu mengayomi karena sebagai bukti penyambung hati konstitusi di dalam memberikan kesejahteraan pada rakyat. Rakyat tidak bisa terselenggara dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan kalau seandainya para TSL tidak mempunyai kepastian bagaimana memperjuangkan hal yang disebut uraian tugas pokok, fungsi, dan kewenangan. Oleh sebab itulah, kita harus tidak boleh berhenti di dalam merawat konstitusi dan juga regulasi. Kita harus memperjuangkan, karena 10 tahun Indonesia merdeka, maka 10 tahun itu kemudian hadir yang namanya kontrolir kesehatan. Kontrolir kesehatan sebagai pengawas kesehatan, merubah dalam reformasinya menjadi penilik kesehatan. Kemudian sekarang merubah menjadi hal yang disebut sebagai tenaga sanitasi lingkungan. Tenaga sanitasi lingkungan esensinya adalah melakukan tugas pokok fungsi penyihatan, pengamanan, pengendalian yang akan memberikan sebuah bentuk tugas di dalam pengawasan. Pengawasan adalah sebuah perjuangan yang perjuangan sering tidak terlihatkan atau tidak mendapatkan pengakuan. Inilah saatnya kita mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kewenangan dalam mengisi kemerdekaan yang telah tersembunyi untuk bisa bagaimana menguak hal yang terkait pada pengakuan secara konstitusi. Negara harus hadir melalui penyambung hati konstitusi, menyambung hati rakyat dalam bentuk hadirnya tenaga sanitasi lingkungan di dalam menyelenggarakan kesehatan lingkungan di masyarakat. Oleh sebab itulah, perjuangan kita tiada henti. Kewenangan adalah menjadi bentuk pengakuan, dan pengakuan tersebut tiada lain. Keniscayaan akan memunculkan pengakuan sebagai profesi melalui pendidikan profesi sanitarian. Para hadirin, peserta upacara, baik daring maupun luring. Tentu zaman telah berubah. Seperti baru kemarin 78 tahun. Perubahan yang terasa menjelang 1 dekade. Lebih dari 7 dekade. Maka yang terjadi adalah perubahan tersebut. Bagaimana tenaga sanitasi lingkungan dapat menerjemahkan apa yang dimaksud kehadiran negara di dalam menyelenggarakan kesehatan lingkungan. Yang pertama adalah bagaimana mampu menyiapkan pendidikan yang terbaca sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan yang terbaca sesuai dengan kebutuhan adalah melihat persoalan yang bukan musuh kita adalah penjajah, atau musuh kita adalah hal yang berkaitan kepada segala senjata senapan. Musuh kita adalah angka yang terkait kesakitan diare masih tinggi. Angka yang terkait penyakit tuberkulose kita semakin naik kelas di tingkat kedua urutan dunia. Angka yang terkait kepada kualitas udara semakin menjadi terburuk. Di manakah para pejuang tenaga sanitasi lingkungan? Apakah bersembunyi ataukah tersembunyi dan disembunyikan? Inilah yang menjadi tantangan kita. Pendidikan, hal yang harus terbaca kepada kebutuhan. Kita menyiapkan pejuang, mujahidin mujahidah. Kita menyiapkan pahlawan untuk bisa membaca musuh kita yang berarti adanya ketidakseimbangan di dalam kesejahteraan. Kejahatan yang terkait pada lingkungan yang menyebabkan ketidakadilan dan juga hal yang terkait kepada kesejahteraan rakyat. Untuk itulah
Kita harus bisa memberikan satu di antara satu tetes air di tengah lautan. Bagaimana membangun kesejahteraan yang terlihat pada musuh-musuh nyata yang terkait kepada hal yang disebut bagaimana angka ODF kita belum serentak 80% pada kabupaten kota. Angka kota sehat kita yang masih berada di dalam permukaan-permukaan yang sepertinya tepuk tangan. Begitu juga akses air minum kita, akses air bersih kita, tapi kita tidak boleh mengeluh. Kita yakin proses tidak pernah mengkhianati hasil. Hasil tidak pernah berselingkuh dengan proses. Proses yang harus kita siapkan. Para pahlawan-pahlawan yang akan masuk akan menjawab Kepres 6 2017, Perpres 63 2020, daerah terpencil perbatasan kepulauan. Daerah yang menjadi masalah, baik itu stunting, TB, diare, aki, AKW, bukan bercerita tentang lisan, tapi menjadi perbuatan aksi nyata. Kita bukan sekedar meluluskan, tapi kita lulus dengan pengakuan, sehingga kita harus siapkan para pahlawan-pahlawan yang akan menjadi pejuang, yang akan memberikan penyambung hati rakyat dalam menyelenggarakan kesehatan lingkungan di masyarakat. Malu yang akan muncul pada kita bukan malu nasional, tapi malu harga sebuah profesi. Ketika kita mengaku 68 tahun, ketika kita 78 tahun, tapi rakyat kita masih mempunyai ketidaksamaan dalam memperoleh air yang sehat dan aman. Rakyat kita, masyarakat kita, dari Sabang sampai Merauke, belum sama merasakan udara yang nikmat dan segar. Masih ada udara-udara yang ditakdirkan dalam udara yang sehat tersebut terjadi karena adanya perilaku yang tidak adil di dalam menyambut keseimbangan lingkungan. Hadirin peserta acara 17 Agustus tahun 2023 secara daring dan luring. Hari ini 78 tahun. Hari ini kita diingatkan bahwa perjuangan kita adalah perjuangan menyambut masa depan. Kita menyaksikan dalam sebuah perubahan. Berapa banyak yang telah terbangun dengan megahnya, sekarang tinggal sebuah kata dan fakta. Dahulu kita mengenal Yunani dan Romawi, Mesir, kemudian dialih dan bergantikan dengan negara-negara Barat, Eropa, dan Amerika. Kini silih berganti transisi menjadi negara-negara yang akan masuk untuk menjadi negara dengan berkemajuan. Untuk itulah diputar silih bergantikan ketika sebuah pahlawan tanpa tanda jasa, tiada henti dan lelah, jangan hilangkan sebagai penyambung hati masyarakat. Penyambung hati masyarakat bukan sekedar hanya bercerita, tapi mampu melihat perubahan masa depan. Perubahan masa depan yang pertama adalah bagaimana kita mampu menghadirkan data dan informasi. Hakli telah menyiapkan Sishakli untuk bisa menyiapkan sebuah data terinformasi menjadi kebijakan. Sehingga seluruh ketua pengurus, ketua Hakli, provinsi, kabupaten, dan kota harus bisa melengkapi dan menyiapkan para pejuang-pejuang TSL yang terdata, baik yang sudah tetap maupun yang tidak tetap sebagai pegawai, maupun yang masih bersiap untuk menjadi pegawai. Mereka adalah sebuah estafet yang akan menjadi kader dan penerus dari sebuah persoalan yang kita tidak selesai hanya sekedar bahwa mengatasi masalah tanpa masalah. Kita mengatasi masalah dengan penuh wasilah dan fadilah, karena masalah tidak pernah selesai. Tapi kita yakin hasil tidak pernah mengkhianati masalah dalam persoalan. Kita harus membaca persoalan bahwa boleh jadi umur kita tidak lebih panjang. Sehingga jangan sampai umur yang diakhiri ini ada persoalan yang panjang yang dipermasalahkan karena cara kita menyikapi lingkungan dengan plastik yang tidak bisa diurai, dengan air yang semakin berkurang,
cadangan air yang semakin turun, baik di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur. Tapi kita tidak perlu mengeluh berdiam diri. Kita pejuang-pejuang yang ada di barisan depan hati masyarakat. Kita harus membuktikan esensi ruh 78 tahun tersebut adalah tanggap di dalam membaca. Tidak perlu terbaca di dalam konstitusi, tapi diakui oleh masyarakat sebagai penyambung hati rakyat. Karena dengan demikian, kita akan terlihat ukuran-ukuran yang selama ini bias, ukuran-ukuran yang selama ini tidak tampak, yaitu hal yang berkaitan nyata. Faktor spesifik 70% yang diakui di dalam hal percepatan penurunan stunting. Bukti nyata kita dalam keterampilan, dalam hal pelayanan di masyarakat yang khususnya adalah penyelenggaraan kesehatan lingkungan. Kita ketahui bahwa ke depan tidak bisa tidak kita akan melihat sebuah kesaksian. Teknologi akan menghilangkan segala hal yang sudah selama ini terjadi. Artificial intelligence akan menggantikan fungsi-fungsi yang selama ini orang selalu secara runut dan monoton melakukan pekerjaan. Kita tidak boleh dihilangkan dari pekerjaan yang diciptakan oleh manusia. Kita harus mengendalikan itu. Karena konstitusi telah menghadirkan amanah kepada kita. Mampukah kita merawat ruh tersebut? Jadi oleh sebab itu, seluruh pengurus Hakli di provinsi, kabupaten, kota membaca data, memasukkan dalam Sishakli yang akan masuk di dalam Smartsan dan Isan, yang kemudian mereka akan dipetakan antara yang mereka sudah mendapatkan sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pegawai yang akan ditetapkan, pegawai yang masih dalam ketidaktetapan. Kenapa? Karena mereka adalah bagian pahlawan-pahlawan di dalam daerah Sabang sampai Merauke, daerah terpencil. Bahkan Bapak Menteri Kesehatan telah membuat kesepakatan kerjasama dalam Starlink melalui Elon Musk untuk bisa menyambut masa depan pada daerah terpencil perbatasan kepulauan, untuk menjadikan daerah tersebut sebagai daerah yang dapat dilakukan dengan teknologi masa depan. Hadirin peserta upacara, daring dan luring. Sesungguhnya hari ini 78 tahun kita merdeka. Pertanyaan di awal, sudahkah kita merdeka? Kemerdekaan kita secara fisik, kemerdekaan kita secara batin, tentu telah memberikan sebuah rasa syukur. Nikmat syukur itu adalah sebagai bentuk mengisi dan merawat kemerdekaan. Salah satu konstitusi yang belum maksimal dan optimal adalah bagaimana negara telah membentuk untuk mensejahterakan rakyatnya melalui sebuah kualitas lingkungan yang sehat dan aman. Inilah yang kita perjuangkan. Perjuangan kita bukan lagi dengan bambu runcing. Perjuangan kita bukan lagi dengan sebuah senapan. Tapi perjuangan kita adalah mampu di dalam melakukan advokasi, koordinasi, rekomendasi dengan sebuah hal yang dapat memberikan pemahaman dari konsepsi kita. Perjuangan kita bagaimana penyelenggaraan kesehatan lingkungan, mempunyai SDM kesehatan lingkungan yang diutamakan tenaga sanitasi lingkungan. Kita mempunyai penganggaran yang menjadi daulat anggaran yang terbaca di dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan. Kita mempunyai mekanisme yang bukan sekedar hanya sebagai tools. Semua mampu dalam kompetensinya dalam hal surveillance kesehatan lingkungan. Mampu melakukan diagnosis laboratorium, mampu menganalisis risiko, dan mampu memformulasikan bagaimana resep teknologi tepat guna. Itu terbaca secara standar dari Sabang sampai Merauke, sehingga rekognisi pengakuan sebagai kebutuhan tidak hanya pada Permenkes 32 2013, tidak pada Permenkes 373 2007, tapi bergema pada 12 kementerian yang mengatakan tidak bersembunyi hanya mengatakan sanitasi. Kami butuh Kesling, kami butuh sanitasi. Tapi butuh adalah sebuah penyambung hati rakyat, dibutuhkan karena negara hadir untuk mensejahterakan rakyat, sebuah janji kemerdekaan. Oleh sebab itulah kita harus mengisi perjuangan-perjuangan tersebut melalui sebuah
transformasi perubahan. Perjuangan tersebut harus bisa juga sampai menjadikan sistemik di provinsi, kabupaten, kota. Kalau kami berkunjung, sudah ada Kesling yang berdaulat pada posisi struktur yang ada di P2P, yang masih berstruktur di Kesmas. Syukur dalam perjuangan nanti bisa semua berada di P2P, sehingga masing-masing memperjuangkan dalam konstelasi, dalam garis, dan koordinasi yang sama. Namun apabila belum, perjuangan tersebut tiada henti dalam bentuk advokasi, koordinasi, rekomendasi. Hal yang perlu diingat adalah makan bubur ayam panas dari pinggir, jangan dari tengah. Sehingga hal inilah yang kami tekankan, bahwa di dalam perjuangan kita belum selesai karena hal yang terkait kepada hasil harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Para peserta upacara yang hadir secara luring dan daring, dalam kesempatan ini ada hal yang tentu menjadikan sebagai informasi bahwa turunan RPP 66/2014 yang akan menjadi Omnibus Law Kesehatan Lingkungan kita harus perjuangkan. Hal yang terkait pengawas kualitas kesehatan lingkungan harus kita ikhtiarkan. Cara berikhtiar bukan hanya sekedar berikhtiarkan dari berbagai strategi, dari berbagai sisi, sehingga hal yang disebut sebagai pengawas kualitas kesehatan lingkungan terasa seperti yang dirasakan sekarang. Masyarakat sekarang merasakan betapa artinya sehat. Udara ternyata mempunyai prioritas utama, setelah udara baru air. Karena udara adalah bagian dari media hidup tukar-menukar ijab kabul manusia dalam karbon dengan oksigen. Udara kita dari berbagai komentar internasional melihatkan ternyata begitu sangat buruknya. Begitu buruk intinya yang juga sangat buruk. Hal ini ditandai meningkatnya ISPA, meningkatnya TB. Di manakah para pejuang-pejuang yang mengaku sebagai tenaga sanitasi lingkungan? Di manakah para pahlawan-pahlawan yang tidak perlu disebut pengakuan sebagai pahlawan nasional, pahlawan tanda jasa, tapi pahlawan penyambung hati rakyat yang sudah diundangkan di dalam konstitusi, di dalam regulasi, di dalam Permenkes 1077 tahun 2007, bahkan di Permenkes 70 2016 tentang arti pengawas kualitas lingkungan. Kita memperjuangkan jabatan fungsional pengawas kualitas kesehatan lingkungan. Kita memperjuangkan hal yang berkaitan kepada penyidik pegawai negeri sipil bagi pengawas kualitas kesehatan lingkungan. Perjuangan-perjuangan ini memberikan nilai pesan daripada proklamasi yang telah disampaikan oleh Founding Father. Proklamasi tidak sebatas merdeka dalam arti kemerdekaan yang nyata, tapi kemerdekaan secara universal masyarakat yang ada di bagian terdepan dari 83.000 desa. Sudahkah mereka merdeka seperti merdekanya merasakan di Norwegia, udara yang begitu segar? Sudahkah merasakan seperti yang ada di Australia, air yang begitu sehat dan aman? Sudahkah merdeka dengan rasa nyaman ketika mereka berada di dalam lingkungan yang tidak lagi terhindar pada masalah sampah, pada masalah limbah, pada masalah hal yang berkaitan kepada sanitasi dasar? Tugas-tugas kita harus kita buktikan. Kita tidak perlu bercerita banyak, tapi kita harus menghasilkan dampak yang banyak. Sehingga mereka, masyarakat, akan bersaksi dalam testimoninya bahwa sesungguhnya penyambung hati rakyat memberikan sebuah rintisan dari penyambung lidah rakyat. Penyambung hati rakyat adalah akan menjadikan mediasi yang bersuara. Mereka akan terhenti rakyat yang berada di desa. Karena apa? Rakyat belum mendapatkan kepastian bagaimana mendapatkan sehat yang benar-benar tetap. Karena rakyat yang sehat, negara kuat, bangsa menjadi hebat. Berikutnya adalah hal yang paling pokok di dalam mengisi dari perjuangan yang telah dihasilkan kemerdekaan.
adalah merawat dan memelihara. Karena menghasilkan mencapai kemerdekaan itu begitu perjuangan yang penuh, tapi merawat dan memelihara. Merawat dan memelihara kemerdekaan harus kita tanamkan pada para pejuang TSL. Mulai dari pendidikan, yang ada adalah bagaimana diciptakan mereka untuk bersekolah, menyiapkan pada soal masalah yang mereka harus bisa menciptakan inovasi, menciptakan lapangan kerja, bukan mencari pekerjaan. Mereka harus kita berikan cara memediasi kepada masyarakat melalui peran-peran wirausaha sanitasi, wirausaha sanitarian yang dapat memberikan sebuah bukti kesaksian kita berprofesi sanitarian memang dibutuhkan, yang tidak hanya sekedar pada Kementerian Kesehatan. Yang kedua juga dalam mengisi kemerdekaan, kita harus mempunyai sebuah lahirnya sebuah iman-iman pelayanan yang tidak sekedar skeptis, apatis, tapi harus punya inovasi. Kita bukan sebagai sebuah makhluk yang transaksional, yang kalau sudah didapatkan segalanya, selesai semuanya tanpa melihat yang lainnya dengan masih penuh persoalan. Untuk itulah kita harus tanamkan jiwa melekat bersatu bersama profesi, bersama organisasi. Karena apa? Organisasi profesi menampung semua, dari mulai yang muda tua sampai semua mengikat. Sehingga ayolah kita mempunyai bentuk identitas anggota, kartu tanda anggota. Karena perjuangan kita membuktikan sebagai keanggotaan yang berkontribusi di dalam memberikan hal yang dapat menjadikan substansi kita, ilmu kita sebagai jalan pulang. Yang ketiga, yang paling tersusah adalah bagaimana merawat kemerdekaan tersebut agar mampu sampai di kabupaten dan kota. Para pasukan batik hijau yang ada di Miangas di Rote, yang ada di Pulau Sabang, bahkan di Pulau W, maupun juga daerah-daerah terpencil di Papua. Mereka kebanggaan tersebut harus dipayungi. Bagaimana mereka mendapatkan kepastian di dalam pengakuan dan penyelenggaraan kesehatan lingkungan. Untuk itulah para pengurus Hakli di provinsi, kabupaten, kota, apresiasi mendalam dalam 17 Agustus 2023 ini. Perjuangan telah banyak menghasilkan pahlawan-pahlawan, pahlawan lingkungan, pahlawan sanitasi lingkungan. Namun demikian, persoalan yang akan dilalui dalam berjuang masih mempunyai banyak tantangan. Untuk itulah, para pengurus Hakli provinsi, kabupaten, kota, kita dalam menjadikan amanah pengurus ini ada satu pesan. Pesan yang paling sangat mendalam adalah di dalam jiwa kita ada penantian harapan untuk terjadinya perubahan. Perubahan dalam kesejahteraan, perubahan dalam pengakuan dan kewenangan, sehingga bangganya tenaga sanitasi lingkungan disiapkan dari hulu dan hilir, dari pendidikan mulai dengan penyiapan kompetensi. Di hilir mereka sudah mendapatkan sebuah kepastian tentang masa depan sebagai penyambung hati rakyat. Bapak dan Ibu, seluruh peserta yang hadir secara luring dan daring, hari ini begitu berkesan. Pertama, dihadirkan di Sulawesi Utara. Hari ini mengingatkan bahwa apa yang sudah dilakukan juga di provinsi lain, apa yang sudah dicontohkan oleh Diponegoro, oleh juga Imam Bonjol, oleh Antasari, oleh Patimura, akan menjadi contoh-contoh yang melahirkan para pejuang-pejuang. Pejuang TSL tentu sudah jelas, di kelopak matanya, di kolbu hatinya tersimpan sebuah hal yang menjadi tantangan, yang menjadi penyambung hati rakyat yang dinantikan. Mereka adalah bagian dari sebuah koordinasi harapan dari negara untuk menurunkan stunting,
Stunting diturunkan bukan pada tingkat meja, pada tingkat forum, tapi turun langsung kepada masyarakat. Spesifik 70% adalah sebuah persoalan besar, tapi akan menjadi ringan bersama masyarakat. Masyarakat adalah objek yang menjadikan kita guru dan lapangan. Oleh sebab itu, ini juga menjadi tantangan ketika berbicara TV. Mudah-mudahan ahli dalam merancang desain instrumen terkait pada indoor quality, salah satu perjuangan mengisi kemerdekaan di 78 tahun ini dapat memperoleh pengakuan nasional, memperoleh sebuah pengakuan yang bukan untuk diakui, tapi pengakuan untuk membuktikan penyambung hati rakyat telah hadir sebagai tenaga sanitasi lingkungan. Hadirin yang hadir secara luring dan daring. Yang ketiga tentu sebagai terakhir adalah bahwa kami bangga dan kami bersyukur. Tapi kebanggaan kalaulah itu adalah akhir, maka yang akan muncul adalah kemunduran. Kebanggaan lengkapilah dengan rasa bersyukur. Karena dengan bersyukur, maka kita akan diingatkan oleh hikmah yang sudah dilakukan. Jangan kita mengingat apa yang sudah kita berikan, tapi ingatlah apa yang sudah kita dapatkan dari rakyat. Karena rakyat telah begitu banyak memberikan sebuah pengorbanan kepada negara, tidak hanya sekedar pajak, tapi kontribusi harapan tersebut sudah tercatat di dalam preambul Mukadimah, yaitu kesejahteraan rakyat, kualitas lingkungan, dan rasa sehat dan aman. Sehingga para pahlawan-pahlawan TSL ini, kami sangat bersyukur untuk bisa menggemakan tersebut, untuk lebih ditingkatkan kemampuan di dalam memperjuangkan musuh-musuh nyata dalam aspek kesejahteraan, kesehatan lingkungan. Musuh yang terkait tersebut tentu akan yakin bisa bersama selesai 2024, stunting turun 14%, bahkan lebih dari itu, dengan catatan kita ikhlas bersama dalam menyambungkan hati rakyat. Kita bisa menurunkan hal yang terkait kepada kualitas udara indoor. Tidak bercerita, tidak berlisan banyak, membuktikan dengan alat nyata, menghadirkan aplikasi Internet of Things yang kemudian dihidangkan dalam sebuah data. Apa solusinya? Kita tidak bercerita tentang kemiskinan, tapi kita bercerita bagaimana kesempatan rakyat miskin. Begitu juga hal yang berkaitan dengan STBM, hampir 1 dekade, hampir 10 tahun dari Permenkes 3 2014 ini. Apa yang kita bisa buktikan ketika STBM sudah bersambut menjadi STBM berkelanjutan? Di mana posisi TSL ketika semua kementerian sudah merayakan STBM? Di manakah hadirnya STBM bagi TSL dalam memperjuangkan pengakuan? Apakah ditinggalkan, ataukah diikutkan, ataukah menjadi sebuah pengakuan yang dapat memberikan sebuah kebanggaan? Demikianlah kira-kira hal yang berkaitan semangat dari kemerdekaan ini. Kita petik bahwa hadirnya pejuang-pejuang tersebut adalah para TSL. TSL kita yang ada di puskesmas, TSL kita yang ada di rumah sakit, yang sekarang sedang dalam kepastian yang tidak pasti. Kita harus memperjuangkan. Karena perjuangan itu adalah titisan dari semangat proklamasi. Proklamasi tidak berhenti hanya persoalan perjuangan kemerdekaan melihat musuh. Musuh kita bukan persoalan musuh, tapi perjuangan kita adalah ketidakadilan. Hal yang terkait kepada ketidakseimbangan. Jadi berapa banyak TSL kita yang setiap malam selalu berdoa bagaimana hadirnya untuk memperoleh perubahan dan kesejahteraan. Inilah saatnya kita berhikmah. 78 tahun, 62% TSL di puskesmas, 24% di rumah sakit, belum TSL yang ada di KKP, ada di BTKL, ada di swasta. Mereka ingin mendapatkan yang sama. Mereka ingin bangga seperti bangganya mereka memakai pasukan batik hijau. Tapi bagaimana kebanggaan mereka disambut oleh pengurus provinsi, kabupaten, kota tentang kesejahteraan. Mereka bangga yang sudah pensiun, yang sudah disebut purna karya. Mereka tidak ingin ketinggalan untuk disebut sebagai anggota HAKLI.
Mereka bangga untuk mengatakan kami adalah bagian daripada kesehatan lingkungan yang telah menyelenggarakan bukti RSMD, bukti Samijaga. Sehingga apa yang bisa dikontribusikan, kebanggaan tersebut harus dihimpun menjadi satu kesatuan, bahwa saatnya kita 78 tahun kita menyebut tahun penataan tindak lanjut sebagai tahun yang menyiapkan pembinaan, tahun yang ingin membuktikan 2030 sebagai tahun komitmen SDGs, sebagai kontribusi daripada 17 tujuan kesehatan lingkungan, ada 9 tujuan telah berkontribusi yang mungkin terlihat nyata, tapi tidak ternyata atau tidak tampak dalam nyata. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui di pelosok, di pinggir pantai, di pesisir, ada tenaga sanitasi lingkungan yang telah memberikan pengayoman kepada masyarakat tentang advokasi bagaimana cara membuang air besar supaya ODF terpenuhi, TTPS, sampah, limbah, dan juga hal yang terkait pada air minum. Inilah tantangan kita, bahwa kita tidak boleh berhenti dalam hal belajar. Belajar adalah cara melihat fenomena. Belajar bukan di kampus, sekedar hanya di perguruan tinggi. Belajar juga membaca fenomena alam dan lingkungan. Semoga hal yang sudah dilakukan di Sulawesi Utara ini, baik bekerja sama dengan Minahasa Utara, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada pilot program yang akan menjadi percontohan masa depan. Kita tidak perlu untuk merintih dan mengeluh tentang hal yang terkait bagaimana cara kita berkreasi. Kita tidak perlu mengeluh bagaimana cara kita bisa menghidupkan organisasi. Tapi kita harus mencari inovasi dan kreasi sebagai bukti yang sudah disebutkan tadi, bahwa merdeka harus juga nyata di dalam merdeka alam berpikir. Dari Sulawesi Utara lahir seorang filsuf-filsuf, ada Rocky Gerung, ada juga yang banyak disebut dalam tingkat nasional. AKLI harus mempunyai tokoh-tokoh dari Sulawesi Utara yang bisa memberikan inovasi tersebut nyata sebagai penyambung hati rakyat. Demikianlah para hadirin peserta upacara 17 Agustus 2023, 78 tahun Indonesia Merdeka, 68 tahun AKLI menyambung hati rakyat, 68 tahun AKLI merawat konstitusi sebagai hak rakyat. Tinggal kita, akankah hak rakyat tersebut dapat terwakilkan? Syukur dari anggota kita menjadi wakil-wakil rakyat, terwakilkan dalam konstitusi semangatnya, terpenuhi dalam indikator-indikator kesehatan, terpenuhi dalam hal yang sekarang dinyatakan betapa perlunya kesehatan lingkungan, betapa perlunya sanitasi lingkungan yang semula tidak terbayangkan, malah mungkin ingin dihilangkan. Tapi dengan perjuangan ini, semangat kita harus seiring di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Demikianlah, dan saya sebelum akhiri, ketika saya menyampaikan merdeka, maka seluruh yang hadir di ruang Zoom maupun luring, yang hadir luring di Manado, bisa berkata dengan merdeka, merdeka, merdeka. Bagi yang di Zoom, cukup dengan mengepalkan tangan 3 kali. Saya coba sampaikan, merdeka! 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 Baik, saya ulangi lagi yang di Zoom. Kita lantangkan kata merdeka. Merdeka! 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 Terima kasih. AKLI sehat, AKLI hebat untuk Indonesia Jaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.